Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebagai imam senior, salah satu imam senior di Keuskupan ini, saya amat mengapresiasi Ketua Kondios, Ketua Imam-Imam Projo Keuskupan Timika, dalam hal ini Pastor Domin Hodo, yang mengusahakan agar acara ini jadi. Hal pertama yang saya ingin sampaikan untuk mengklarifikasi, jangan sampai berita ini muncul dan orang yang tidak memahami, khususnya yang bukan Katolik, mereka bilang pastor-pastor itu kenapa campur masalah politik. Maka sebagai imam projo saya ingin menegaskan bahwa seorang imam punya 3 fungsi. Tugas yang diberikan oleh Yesus oleh gereja. Tugas pertama adalah dia itu imam. Dan seorang imam tugasnya kegiatan doa-doa, kegiatan liturgi bersama umat. Ini jelas. Yang kedua, imam itu adalah dia raja. Dia tugas memanage kondisi umatnya, mengatur semua yang perlu agar umatnya bisa hidup baik. Tugas manajerial. Dan tugas yang ketiga itulah tugas nabi. Tugas nabi adalah memperhatikan semua yang terjadi di masyarakat, dan bila mana unsur keadilan, kebenaran, kejujuran diinjak oleh siapapun, oleh pemerintah, oleh TNI Polri, oleh TPN OPM, seorang imam tidak boleh diam. Dia harus bicara. Saya ingin memahami bahwa Ketua Kondios, Ketua Imam Projo mengangkat ini dalam kapasitas sebagai seorang nabi. Dan disinilah kami bicara. Itu hal yang pertama, supaya jelas ya, kami tidak mencampuri urusan politik apapun. Kalau mendengar seruan tadi, itu seruan kepada TPN OPM dan TNI Polri, duduk bersama bicara dong. Dan jangan membiarkan ini berlarut-larut lalu rakyat yang tidak berdosa menjadi korban. Pertama. Hal yang kedua, saya sudah jadi pastor 38 tahun ini. Dan banyak berbicara, mendengar apa yang dikatakan oleh masyarakat, oleh umat. Dan umat itu bisa TNI Polri, umat itu bisa TPN OPM. Sering saya mendapat berdoa, wujud doa dari TPN OPM, dari masyarakat. Masyarakat itu masyarakat pendatang, ada masyarakat asli Papua. Ujung intisari dari yang mau saya katakan adalah ini. Mengapa sampai TPN OPM melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah keras, kasar. Orang punya akal sehat akan bertanya, mereka bukan orang bodoh, mereka ada sebab. Sebab itu yang harus dijawab. TNI Polri juga melakukan kegiatannya. Mereka itu melakukan tugas negara. Dan kita tahu kan, ada instruksi jelas. Mengapa sampai mereka melakukan tembak-menembak itu? Juga ada alasannya. Dan kita harus memahami mengapa mereka melakukan itu. Itu sebabnya Ketua Kondios atas nama kami semua di ujung seruan tadi berkata, mari duduk berdialog, bicara. Dan saya mengamati selama ini yang namanya dialog hampir tidak ada. Dan selama dialog tidak ada, pasti besok, minggu depan, bulan depan akan terjadi lagi. Karena hasrat tidak pernah terjawab. Apa yang keinginan terdalam TPN OPM tidak dijawab,
apa keinginan terdalam dari TNI Polri tidak terjawab. Duduk dong. Duduk bersama dan bicara. Ada pertanyaan yang sedikit mengganggu. Kenapa ya? Kenapa para pihak tidak mau duduk untuk berdialog? Ada banyak sebab. Tapi saya secara pribadi mau mengatakan yang tidak mau berdialog pasti dasarnya tidak kuat. Takut berdialog. Ayolah, mari kita berdialog. Di sana akan jelas siapa berada di titik kebenaran. Itu saja sebagai imam senior saya tambahkan apa yang menjadi aspirasi kami para imam projo Keuskupan Timika. Saya kembalikan.